Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa pagi, kesempatan pagi hari ini, kita nyanyikan dari satu nyanyian nomor 390, Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. atas. Ya Tuhanku, aku hendak Bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu.
nomor 400 dari nyanyian rohani. Setulus hatiku, semurni cintaku, ku tak akan berpaling darimu. Kau Yesus Tuhan yang ada di hatiku, oh Yesus, hanya Kau kekasihku. Kau yang tak pernah pudar dari hatiku ini, oh Yesus, hanya Kau kekasihku. Kasihku, kasihku, hanyalah bagimu, cintamu, kasihmu yang tulus. Betapa Yesus, ku rindu Kau selalu, cintamu, kasihmu abadi. Kembali atas. Setulus hatiku, semurni cintaku, ku tak akan berpaling darimu. Kau Yesus Tuhan yang ada di hatiku, oh Yesus, hanya Kau kekasihku. Kau yang tak pernah pudar dari hatiku ini, oh Yesus, hanya Kau kekasihku. Kasihku, kasihku, hanyalah bagimu, cintamu, kasihmu yang tulus. Betapa Yesus, ku rindu Kau selalu, cintamu, kasihmu abadi. Kasihku, kasihku, hanyalah bagimu, cintamu, kasihmu yang tulus. Betapa Yesus, ku rindu Kau selalu, cintamu, kasihmu abadi. Kor sekali lagi. Kasihku, kasihku, hanyalah bagimu, cintamu, kasihmu yang tulus. Betapa Yesus, ku rindu Kau selalu, cintamu, kasihmu abadi. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, saatnya kami menerima firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9, 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan,
biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Jadi ada dua posisi pohon ara dalam perumpamaan ini, satu dan satu yang merupakan satu kenyataan. Jadi yang pertama di dalam Matius pasal 21 ayat 18 sampai 19, pohon ara yang berada di pinggir jalan. Pohon ara yang berada di pinggir jalan ini didapati tidak berbuah. Tuhan rindu, Tuhan lapar, artinya dia rindu untuk dipuaskan. Tapi pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Akibatnya yaitu dikutuk, kering dan sampai binasa selama-lamanya. Tapi kemudian yang kedua, ada pohon ara yang berada di kebun anggur. Pohon ara yang berada di kebun anggur, tetapi kehidupan ini juga tidak berbuah. Pohon ara ini juga tidak berbuah. Maka pemilik tuan dari yang empunya tadi berkata, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Tapi pengurus itu adalah seorang gembala yang menaikkan doa penyautan supaya kehidupan yang tidak berbuah itu tidak dihukum, tetapi mendapat kesempatan, kemurahan, perpanjangan. Nah ini supaya tidak dihukum. Jadi sekali lagi, doa penyautan ini adalah supaya orang berdosa tidak dihukum, tapi mendapat perpanjangan atau kemurahan. Jadi sekali lagi, bukan berarti setuju dengan orang berdosa, bukan berarti dalam pengembalaan itu dipelihara orang berdosa dibiarkan, bukan itu. Tetapi orang berdosa mendapat kesempatan ekstra, artinya tidak dihukum, belum dihukum, bukan tidak dihukum, belum dihukum. Supaya apa? Ya supaya bertobat, supaya berbuah. Tetapi jika didapati ternyata tidak berbuah, ya mau tidak mau harus dipotong, mau tidak mau harus ditebang. Nah, jadi itu. Jadi dalam doa, dalam penggembalaan ada doa penyautan dari seorang gembala yang adalah pengurus. Untuk apa? Supaya tidak dihukum, Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Lalu apa usaha-usaha dari seorang gembala tadi? Yaitu dia akan membuang, akan mencangkul, akan memupuk dan seterusnya. Jadi sekali lagi, cangkul dan pupuk. Pupuk ini bagi tumbuhan ini adalah makanan. Jadi pupuk ini bagi tumbuhan ini adalah makanan. Unsur hara itu makanan dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang berikutnya yaitu dicangkul. Nah, dicangkul ini supaya gembur, tanahnya gembur. Ini untuk memperbaiki sistem perakaran. Mungkin karena tanahnya terlalu keras sehingga tidak bisa akar-akar itu masuk. Nah, dicangkul supaya tanahnya gembur untuk memperbaiki perakaran. Nah ini, jadi yang pertama makan, diperhatikan soal makanan. Makanan dari tumbuhan tadi adalah pupuk tadi. Nah, jadi itulah makanan kita. Jadi seorang gembala memperhatikan kehidupan yang belum berbuah lewat apa? Lewat pupuk, lewat makanan. Makanan bagi kita itulah firman pengajaran yang benar. Firman yang tertulis dalam Alkitab. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab yang merupakan perkataan Yesus sendiri. Sehingga saat kita mendengar firman pengajaran yang benar ini sama dengan kita menerima firman penyucian. Kita menerima firman penyucian. Nah, kalau kita rela menerima firman penyucian, maka akan terjadi tadi dicangkul supaya tanahnya lembut, supaya perakarannya menjadi baik. Sebab kalau akar ini tidak baik, nantinya juga tidak akan menghasilkan buah. Nah, sekarang tanahnya tadi dicangkul supaya gembur, memperbaiki sistem perakaran. Ternyata di dalam Alkitab dituliskan paling tidak ada 3 macam akar.
3 macam akar. Kalau akar ini ada, tidak bisa berbuah, atau berbuah buahnya tidak baik. Sebab itu dicangkul supaya tanahnya gembur, mengalami penyucian, supaya akarnya ini akar yang baik, sehingga nanti menghasilkan buah yang baik, Di dalam Ibrani pasal yang ke-12, 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini ada akar kejahatan. Akar kejahatan. Apa itu akar kejahatan? Yaitu cinta uang. Bukan tidak boleh memiliki uang, bukan. Tetapi akar kejahatan cinta uang ini adalah karena uang sampai kehidupan itu menyimpang dari kebenaran iman, sampai kehidupan itu tidak benar hidupnya. Nah, ini sama dengan ada akar kejahatan. Nah, kalau akar kejahatan ini ada, maka tidak akan pernah bisa berbuah. Oleh sebab itu harus ada pupuk tadi, ada firman penyucian, menyucikan kehidupan kita, menyucikan akar-akar ini. Salah satunya adalah akar jahat. Kalau akar jahat disucikan, maka kehidupan itu akan bukan lagi menghalalkan segala cara, terutama dikaitkan dengan keuangan. Dia akan mencari dengan benar sesuai dengan firman, sesuai dengan aturan-aturan dan seterusnya. Ya, ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Ini akar kejahatan. Ini ada lagi di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke Ibrani 12 ayatnya yang ke-15. Ibrani pasalnya yang ke-12. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Akar pahit. Nah, ini hati-hati. Kalau sudah akar ini ada akar pahit, maka akibatnya menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan. Nah, ini bikin rusuh kalau ada akar pahit. Akar pahit, kebencian, sakit hati, emosi, dendam dan seterusnya. Ini akar pahit. Akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang, Nah, ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Coba saja kalau ada satu orang benci, nanti banyak temannya. Apalagi yang menyimpan kebencian gembala. Apalagi gembala menyimpan kebencian kemudian disampaikan di podium. Wah, sudah. Seluruh sidang jemaat yang tidak tahu apa-apa jadi ikut membenci dan seterusnya. Nanti hamba Tuhan lain yang tidak ngerti apa-apa jadi membenci. Ini kerusuhan, ini akar pahit. Kalau ada akar pahit ini tidak akan pernah bisa menghasilkan buah yang baik. Oleh sebab itu harus disucikan. Sampai tidak ada lagi akar pahit, kebencian, tapi yang adalah mengasihi. Yang ada adalah mengasihi. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-16. Yang ketiga ayatnya yang ke-16. 16. Janganlah ada seorang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ini akar najis, percabulan. Nah, ini yang membuat tidak bisa berbuah. Tidak bisa selama masih ada akar-akar ini, baik akar jahat, akar pahit maupun akar najis. Percabulan, kemudian perselingkuhan dan lain-lain. Nah, ini kalau ini masih ada, tidak akan pernah bisa berbuah. Pernah berbuah. Nanti digembalakan, nah, sekalipun kehidupan itu digembalakan, memang tidak dihukum. Kalau bertahan pada dosa ini ya tidak dihukum. Belum dihukum, tidak dihukum. Bertahan pada akar kejahatan tidak dihukum. Bertahan pada kepahitan tidak dihukum. Bertahan pada akar kenajisan ya tidak dihukum. Tapi bukan berarti tidak dihukum selamanya. Tuhan beri kesempatan. Tadi dikatakan 1 tahun. Tahun depan sampai tahun depan ini kalau tidak berbuah ya potong. Nah, begitu. Sampai tahun depan jika tidak berbuah dipotong. Nah,
jadi pagi hari ini kita berjuang, pagi hari ini kita berusaha. Adakah kita sudah menghasilkan buah? Kalau memang buah itu dirasa loh kok enggak ada ya? Bukan cuma 3 tahun. Kalau tadi Tuhan inspeksi mendadak 3 tahun, selama 3 tahun. Ini saya ini sudah ikut Tuhan 30 tahun kok enggak berubah-berubah, kok enggak ada buah. Ayo diperiksa. Apakah ada 3 macam akar ini? Akar pahit, akar jahat, akar najis. Loh, kalau ini ada, ya tidak mungkin bisa menghasilkan buah. Tidak akan mungkin bisa menghasilkan buah. Tetapi kalau pagi hari ini kita masih berada dalam penggembalaan, bersyukur ada doa penyautan dari seorang gembala untuk ditolong, untuk diperpanjang. Tapi kalau kehidupan itu menyimpan akar 3 macam akar ini, tidak berbuah, dan dia ternyata tidak tergembala, begitu ada inspeksi mendadak kering sudah. Nah, ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Yuk, manfaatkan waktu selama kita masih diberi perpanjangan umur ini, jangan sia-siakan. Yang belum tergembala, yuk segera tergembala. Yang sudah tergembala dengan baik, jangan macam-macam terhadap akar ini. Kalau masih ada akar jahat, akar pahit, akar najis, tiba-tiba benci, tiba-tiba sakit hati, hati-hati. Ini yang menyebabkan tidak berbuah. Kalau dibiarkan terus pasti dipotong. Tapi sebelum mengalami pemotongan, ada hal-hal yang akan dialami nih, seperti yang dialami oleh Israel. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Yesaya pasalnya yang ke-5, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yesaya pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-4 ayat sampai dengan 7. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum ku perbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran hanya ada keonaran. Diharapkan buah yang baik, ternyata tidak ada buah yang baik. Ini sama dengan tidak berbuah. Nah, apa akibatnya? Jika tidak berbuah, sebelum nanti ditebang, sebelum nanti dibakar, nah, ternyata ada lagi di sini pagarnya hilang. Artinya kalau pagarnya sudah tidak ada lagi, ini sama dengan tidak ada perlindungan dari Tuhan. Nah ini, sehingga kebun itu dimakan habis, melanda temboknya, kemudian diinjak-injak. Nah ini diinjak-injak ini adalah menunjuk zaman antikris. Diinjak-injak. Ini sebelum binasa masih mengalami siksa di dunia ini. Ayo, oleh sebab itu jangan main-main kita terhadap kemurahan Tuhan. Kita tergembala ternyata belum berbuah. Nah, enak-enak, aku enggak apa-apa kok. Aku tetap jahat, aku tetap pahit, tetap najis, enggak apa-apa kok. Ya memang enggak apa-apa sekarang karena masih ada tudung, ada doa penyautan. Begitu waktu dari Tuhan habis, ya enggak ada lagi. Sekalipun doa penyautan Tuhan tolong dari seorang gembala, tapi waktu Tuhan habis ya habis. Ini berlaku bukan hanya kepada sidang jemaat saja, termasuk diriku sebagai seorang gembala. Tuhan sudah berikan kesempatan-kesempatan untuk berbuah, kesempatan-kesempatan untuk bertobat, kesempatan-kesempatan menghasilkan buah kesucian, buah kesempurnaan. Tetapi ternyata tidak ada itu semuanya, karena bertahan pada 3 macam akar ini. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, harus dihukum. Sekali lagi, bukan berarti dalam penggembalaan orang berdosa kok dibiarkan, orang berdosa kok tidak segera diusir, misalnya begitu. Bukan begitu sistem penggembalaan. Satu kali waktu, kalau sudah waktunya Tuhan, tidak perlu diusir, sudah terusir sendiri. Tidak perlu ditebang, Tuhan sudah tebang itu. Jangan mendahului kehendak Tuhan.
Seringkali kalau ada pohon belum berbuah, tuannya sudah mengatakan, Tuhan sudah mengatakan ini harus ditebang. Tapi penilik atau istilahnya tadi pengurus sama dengan gembala berusaha untuk menunda. Jangan Tuhan, jangan. Tahun depan lah, mungkin aku yang kurang sungguh-sungguh dalam pelayanan Tuhan, ampuni. Tapi juga tidak jarang terjadi, sebagai seorang gembala, hamba Tuhan, gembala, melihat orang berdosa, Tuhan belum ngomong apa-apa, sudah berdoa lebih dahulu, tebang saja dia Tuhan, hancurkan saja dia Tuhan. Bahaya ini. Ini bukan gembala. Kalau gembala, justru Tuhan sudah, ini harus ditebang ini. Oh Tuhan jangan dulu, ada menaikkan doa penyautan. Bukan belum apa-apa sudah kau hancurkan sana, kau apalagi. Waduh jangan. Orang berdosa bukan untuk dibela, orang berdosa untuk dibawa kepada Tuhan. Jangan kita lebih dahulu menjustifikasi orang itu, oh, orang itu harus mati dulu, orang itu, waduh jangan. Itu bukan gembala. Itu bukan gembala. Coba kalau itu diperlakukan pada kita, habis kita. Habis. Nah, coba kita berbuat salah. Biasanya oh enggak apa-apa lah kalau ini kecil. Oh enggak harus mati dia. Loh bagaimana? Mungkin kita hanya aduh tadi salah langkah, kita mestinya masuk rumah kaki kanan dulu, ini kaki kiri dulu. Oh harus mati kau. Loh bagaimana kira-kira kalau begitu? Ya ada memang kesalahan-kesalahan, mohon ampun. Ada sampai kesalahan yang tidak berbuah. Ini sudah kesalahan fatal ini. Sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan ternyata tidak berubah hidupnya, bertobat saja tidak, sudah fatal itu. Itu pun masih dinaikkan doa penyautan. Tapi oleh sebab itu tetap sekalipun pagi hari ini kita belum dihukum, ayo manfaatkan kesempatan dari Tuhan untuk menghasilkan buah. Untuk menghasilkan buah. Ayo akar-akar yang tidak baik singkirkan lewat pekerjaan firman. Ayo ganti akar yang baik, sistem perakaran yang baik, pasti berbuah, pasti berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Satu pujian, manfaatkan waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Manfaatkan waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Sebagai anak terang, mengerti kehendak Bapa, hidup dalam kasih seperti Yesus, sungguh-sungguh indah. Sekali lagi sambil kita berlutut. Manfaatkan waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Sebagai anak terang, mengerti kehendak Bapa, hidup dalam kasih seperti Yesus, sungguh-sungguh indah. Dengan sekali lagi. Kesempatan pagi hari ini, manfaatkan kemurahan Tuhan. Jangan tetap tidak berbuah.
sehingga kita berkeras hati untuk tetap tidak berubah. Mau tidak mau dipotong, suka tidak suka dipotong, kering sampai binasa selama-lamanya. Tuhan tidak mau kalau kita binasa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Tetapkan dalam hati kami semuanya Tuhan. Kami bisa memanfaatkan setiap kesempatan untuk kami bisa berbuah-buah, menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara kita bersama bangkit berdiri. Manfaatkan waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh
jahat. Sebagai anak terang, mengerti kehendak Bapa, hidup dalam kasih seperti Yesus, sungguh-sungguh indah. Dengan kesempatan pagi hari ini, ada yang memanfaatkan waktu untuk kita bertobat, hidup dalam kebenaran, berbuah-buah. Angkat kedua tangan kita ke atas. Haleluya. 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 Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Tolong kami semuanya, hamba bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu. Tidak ada yang dihukum, tidak ada yang ditebang, tapi semua menghasilkan buah yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Setiap ibadah di tempat ini biarlah Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan, kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu, seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, penyebaran firman baik lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong. Perusahaan anak-Mu di Taiwan, Tuhan tolong. Proyek perumahan di Ngawi dan di Tuban juga Tuhan menolong. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft, ekspedisi, gorengan, semuanya Tuhan menolong. Demikian juga yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Yang mencari sekolah baru juga Tuhan menolong. Perjodohan kaum muda tetap hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan. Berikan satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar, masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pergumulan dalam kesehatan, Tuhan menolong saudara Yudi Yuni, Mas Mis, Moniria Jega, Ibu Pendeta Jega, Ibu Heri, Ibu Lasmi, Ibu Jun, Bapak Ibu Kemi, Saudara Anton Bumul, Bu Santi, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Eli Marjo, Bapak Ibu Yuli, Pak Pilih, Bu Andi, Yusi Eki, Bapak Ajun, Ibu Yati, Anak Niko, Bapak Agus Esra dan Ibu Nilamika Samuel, Ibu Yuni, Bu Rudi, Bu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, jamaah semuanya Tuhan, Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Gebi, Resi, Tabet, Neko, Stephen, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Cika, Adenia, Samuel, Kevin, Tanisha, Glory, Tuhan tolong semuanya. Magdalena, Yosua, Sadra, Audi, Johannes juga Tuhan menolong. Angelin, juga Vina, Tuhan menolong semuanya. Orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krisna, Swita Purba, keluarga Ibu Juari, David, keluarga Ibu Neti Pesik, keluarga Bapak Nadia, Putris, Pendeta Sadra, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doharni Pohan, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamura, keluarga Pak Kris, Tuhan tolong semuanya. Keluarga Bapak Sanggam Sihombing, Julis Palulungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, Om Hari,
keluarga Ibu Luceria Sitorus bersama Paramita Manurung, keluarga Yan Argita, keluarga Hari Sucipto Mbah Sinem, Tuhan tolong semuanya. Bapak Junaidi Napitupulu bersama dengan keluarga, Tuhan tolong. Juga Bapak Sarno Eko Harjo bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya. Ibu Yuliana Endang bersama dengan keluarga, juga Tuhan menolong semuanya. Pak Malik bersama dengan keluarga, Bapak Apong bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya. Mbak Ida bersama dengan keluarga, juga Tuhan tolong semuanya. Bapak Agus Mujoko juga Tuhan tolong semuanya. Bapak Martin, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih juga Mbak Luki bersama keluarga semuanya, Tuhan menolong. Dan lain-lain saudara kami Tuhan yang sempat mengikuti ibadah ini dimanapun berada, tolong kami semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk sakit penyakit mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tetangga kanan kiri depan belakang semuanya juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini Tuhan jadikan hari yang diberkati oleh Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bagaimana mungkin ku melupakan semua yang telah Kau lakukan di hidupku. Bagaimana mungkin ku menjauh dari-Mu Tuhan, Kau yang selalu mengasihiku. Sudah terlalu banyak kebaikan-Mu yang telah ku terima sampai saat ini. Tak mungkin ku dapat membalasnya. Besar kasih-Mu bagi hidupku. Kini ku memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau selalu ada menjaga langkahku. Kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku. Bagaimana mungkin ku melupakan semua yang telah Kau lakukan di hidupku. Bagaimana mungkin ku menjauh dari-Mu Tuhan, Kau yang selalu mengasihiku. Sudah terlalu banyak kebaikan-Mu yang telah ku terima sampai saat ini. Tak mungkin ku dapat membalasnya. Besar kasih-Mu bagi hidupku. Kini ku memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau selalu ada menjaga langkahku. Kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku. Sudah terlalu banyak kebaikan-Mu yang telah ku terima sampai
saat ini tak mungkin ku dapat membalasnya. Besar kasih-Mu bagi hidupku, kini ku memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau selalu ada menjaga langkahku, kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku. Kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku.